Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dian Anggraini sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Radio Edge Navigation. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Abdullah Ahmad Badawi Dalimunti dari program studi Lalu Lintas Udara 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai NDB, yaitu Non-Directional Beacon. Di sini sudah terdapat biodata saya sebagai Taruna Muda Abdullah Ahmad Badawi Dalimunti, nomor absen 1 dengan nomor induk Taruna 160720 10001. Lanjut, kemudian di sini kita akan membahas mengenai NDB. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa sih itu NDB? NDB, menurut surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SK garis miring 112 garis miring 6 garis miring 2000, NDB atau Non-Directional Beacon adalah fasilitas navigasi penerbangan yang bekerja dengan menggunakan frekuensi rendah dan dipasang di suatu lokasi tertentu di dalam ataupun di luar lingkungan bandar udara sesuai dengan fungsinya. Nah, berdasarkan IQ Annex 10, peralatan NDB memancarkan informasi dalam bentuk sinyal gelombang radio ke segala arah melalui antena. Kemudian, sinyal yang dipancarkan akan diterima oleh pesawat udara yang dilengkapi dengan ADF atau Automatic Directional Finder, yaitu perangkat menerima NDB yang ada di pesawat udara. Tujuannya untuk mengetahui posisi atau azimut relatif terhadap lokasi NDB tersebut. Di sini sudah terdapat gambar, merupakan gambar dari NDB. Selanjutnya, NDB. Pemancar NDB beroperasi pada frekuensi 190 kHz sampai dengan 1750 kHz. Dan secara terus-menerus memancarkan frekuensi pembawa atau carrier yang dimodulasi dengan kode Morse yang berfrekuensi audio 1020 Hz sebagai identifikasinya. Gambar di samping ini merupakan gelombang frekuensi radio yang dipancarkan oleh NDB. Baiklah, selanjutnya di sini sudah terdapat 3 klasifikasi NDB, yaitu yang pertama low range, di mana daerah cakupan antara 50 nautical mile sampai 100 nautical mile, dengan daya pancar antara 50 watt sampai dengan 100 watt. Kemudian ada medium range, di mana daerah cakupannya antara 1000 nautical mile sampai dengan 150 nautical mile, dengan daya pancar antara 1000 watt sampai 100 watt sampai dengan 1000 watt. Kemudian yang ketiga ada high range, di mana daerah cakupannya antara 150 nautical mile sampai dengan 300 nautical mile dengan daya pancar antara 1000 watt sampai dengan 3000 watt. Selanjutnya yaitu fungsi dari NDB. Di sini ada terdapat 4 fungsi dari NDB, teman-teman. Kita ketahui yang pertama itu ada humming, kemudian yang kedua ada en route, yang ketiga ada holding, kemudian yang keempat ada locator. Baiklah, teman-teman, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu humming. Apa sih fungsi NDB itu sebagai humming? Stasiun NDB yang dipasang di dalam lingkungan bandar udara dioperasikan untuk memandu penerbangan, mengemudikan pesawat udara menuju lokasi bandar udara. Kemudian yang kedua itu fungsi NDB sebagai en route, yaitu di mana stasiun NDB yang dipasang di luar lingkungan bandar udara dioperasikan untuk memberikan panduan kepada pesawat udara yang melakukan penerbangan
jelajah di jalur penerbangan yang terdapat blank spot. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu holding, di mana stasiun NDB yang dipasang di luar ataupun di dalam lingkungan bandar udara dioperasikan untuk memandu penerbangan yang sedang melakukan holding, yaitu menunggu antrian pendaratan yang diatur oleh controller. Nah, dan yang keempat teman-teman, di sini ada fungsinya itu sebagai locator. Locator adalah stasiun NDB low power yang dipasang di perpanjangan garis tengah landasan pacu guna memberikan panduan arah pendaratan kepada penerbang pada saat mendekati pendaratan. Baiklah, di sini saya sudah memaparkan contoh dari Humming. Sini sudah terlihat contoh dari Humming, yaitu di mana tujuannya yaitu untuk memandu penerbangan mengemudikan pesawat udara menuju lokasi bandara. Di sini juga saya memberikan contoh dari en route. Kemudian selanjutnya yaitu penempatan antena NDB. Penempatan antena NDB ada dua persyaratan. Yang pertama, ketinggian tower antena tidak menjadi obstacle bagi kegiatan operasional bandar udara. Yang kedua itu, ketinggian bangunan di sekitar antena NDB tidak menjadi obstacle bagi pancaran NDB. Selanjutnya yaitu di sini sudah terdapat luas lahan dan peletakan NDB. Di sini sudah terdapat gambar tampak dari atas di mana posisi NDB diletakkan di luar maupun di dalam lingkungan bandar udara. Di sebelah kiri sudah terdapat ini bagian pagar, kemudian tiang antena yang bagian tengah, kemudian ada gedung NDB yang bagian persegi 4, di mana dengan panjang dan lebarnya yaitu 100 meter dikali 100 meter, yang garis ini merupakan jaringan kawat tanah, kemudian yang ini tiang antena, di mana tiang antena yang terdapat 2 tiang antena. Kemudian di sini ada batas ketinggian bangunan dan benda di sekitar NDB. Sini terlihat tampak dari samping ya, di mana lebarnya itu 100 meter, tiang antena terdapat di tengah, di mana di dalam batas tanah 100 meter dikali 100 meter, bebas bangunan dan benda tumbuh. Di sini sudah terlihat bahwa posisi dari NDB itu tidak boleh menjadi obstacle bagi operasional bandar udara. Kemudian benda-benda atau tanaman yang tumbuh di sekitar NDB tersebut tidak boleh menjadi obstacle bagi pemancaran radio navigasi yang akan diterima oleh penerbang nantinya atau pesawat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa penjelasan yang saya berikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita mengenai alat navigasi NDB. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.